Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan ta'riful bid'ah, berkaitan dengan apa itu bid'ah. Dan telah kita sebutkan di antara keterangan-keterangan para ulama, seperti dari uraian Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bid'ah, yang namanya bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fiddin, adalah suatu ungkapan an tariqah yang dibuat di dalam fiddin, di dalam agama, yang mana disebutkan ini adalah tujuan daripada mukhtara'atun tudahi syariah. Tujuannya membuat jalan ini, metode atau tata cara, tujuannya adalah tudahi syariah atau syariah. Jadi tudahi syariah, di mana untuk menyaingi syariat, yuqsadu, yang dimaksudkan bisuluk adalah sebagai sarana untuk mubalaghah fit ta'abbudi lillah, dalam rangka untuk bagaimana seseorang itu semakin bagus dalam ibadah. Nah itulah yang telah kita disebutkan dalam kitab beliau Al-I'tisam, bahwasanya yang namanya bid'ah adalah sesuatu atau suatu jalan yang dibuat dalam rangka untuk menyaingi syariat, dan jalan ini dibuat tidak lain kecuali supaya kita lebih bagus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bid'ah ini bukan niatnya seseorang dia berbuat, itu bukan tujuannya merusak. Itu niat awal pembuat bid'ah. Yang dia inginkan, kata Imam Asy-Syatibi, adalah untuk mubalaghah, untuk lebih dalam, lebih mantap dalam ibadah, sehingga mereka membuat cara. Itu tujuan mereka. Berbeda halnya kalau misalnya kita melakukan suatu metode, bentuk atau tata cara yang mana tujuannya memang untuk merusak agama, itu kan berbeda. Sehingga terkadang perkara bid'ah ini itu sangat sulit dibedakan, ini ajaran yang dari Nabi atau bukan, karena dia digunakan untuk semakin mantap dalam ibadah. Nah ini, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita bahas di sini, tetapi mungkin akan saya berikan dulu pendahuluan, karena diterangkan di sini oleh Syekh dalam Al-Mufid Syarhu Qaulil Mufid, adalah aqsamul bid'ati khamsatun. Nah ini yang akan kita bahas, aqsamul bid'ah, pembagian bid'ah itu, atau bid'ah itu terbagi 5. Sehingga ini yang butuh untuk perhatikan. Aqsamul bid'ah adalah khamsah. Ini judul daripada akan kita bahas. Jadi bid'ah itu terbagi 5. Tetapi sebelum kita masuk ke judul yang akan kita bahas ini, kata beliau, butuh kita perhatikan dulu beberapa ketentuan, keterangan untuk lebih memudahkan masuk ke sini. Karena di dalam kitab ini Asy-Syaikh memberikan beberapa bahagian. Beliau mengatakan di antara bid'ah itu dilihat bihasabil ikhlaliha fiddin,
dilihat dari sisi bagaimana kerusakan yang dia bentuk, yang dia rusak di dalam Islam. Itu dilihat. Atau di sisi lain dilihat apa dampak daripada munculnya bid'ah itu. Nah, ini sehingga kerusakan yang ditimbulkan bid'ah gara-gara kita memunculkan bid'ah ini bisa mukaffirah. Ini agak keras ini. Dan ghairu mukaffirah, ada yang bisa mengeluarkan orang dari Islam gara-gara bid'ah ini, dan nanti ada sebahagian yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ini bahayanya bid'ah. Bukan sekedar karena ini kan ajaran baru, ini perkara baru, tidak ada masalah, ini kan bagus. Tetapi ingat, telah kita sebutkan pada keterangan sebelumnya berkaitan dengan masalah bid'ah, sebagaimana daripada ucapan yang datang dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Lalaka'i, kata beliau, kullu bid'atin dolalah, yang namanya bid'ah itu pasti bermasalah, sesat, jelek. Wa in ra'aha nasu hasanah, walaupun manusia itu menganggap baik. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, berzikir dengan menggunakan biji-bijian, dengan tasbih, itu kalau kita sampaikan atau dengan sistem digital sekarang, itu bagus. Itu bagus menurut kebanyakan manusia. Artinya dalam hal ini membantu kita ini dan ini, memudahkan. Betul. Inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syuyuti, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan adalah al-mubalaghah fit ta'abbudi lillah, untuk lebih mantap dalam ibadah. Kita membuat tasbih, kita zikir dengan menggunakan tasbih. Ini kan apa tujuannya? Untuk lebih memudahkan, lebih supaya tidak salah-salah hitung. Nah, bagus niatnya, tapi apakah niat seperti itu sudah dianggap baik oleh syariat? Tentunya butuh kita perhatikan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke aqsamul bid'ati khamsatun, bid'ah itu terbagi 5, maka ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan di sini. Adalah sebagai dasar landasan utama yang perlu kita pegang kuat-kuat adalah beberapa hadits. Karena dari hadits inilah maka akan memunculkan semacam, apa kata para ulama, adalah asyurut, syarat untuk dikatakan itu adalah bid'ah. Jadi tidak semua yang baru muncul itu dikatakan bid'ah. Akhirnya ada sebagian orang mengatakan ini dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bid'ah, karena dia tidak paham tentang bid'ah. Nah, ini yang butuh kita pahami, ini yang butuh kita perhatikan. Maka pijakan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama tentunya dari hadits Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu an. Ini merupakan pijakan pertama yang diuraikan oleh para ulama, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Lihat, wa iyyakum, waspadalah.
berhati-hatilah dengan wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Nah, ini yang pertama, perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang diada-adakan itu, atau setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu adalah dolal, adalah sesat. Ini dasar pertama. Hadits Irbad ibni Sariyat, riwayat Imam Abu Daud Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Lihat selanjutnya yang kedua. Dasar yang selanjutnya adalah hadits Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Supaya kita ini lengkap yang keterangan uraian para ulama sebelum kita masuk. Beliau menyebutkan di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadits yang kedua ini dari Jabir ibni Abdullah, amma ba'd. Perhatikan, sering kita dengarkan ini amma ba'du. Apa maksudnya amma ba'd? Artinya ketika ada kata amma ba'd, adapun setelahnya itu kayak semacam ada paragraf baru. Kita membuat suatu pernyataan, kemudian setelah itu kita mengatakan amma ba'd, berarti itu akan ada uraian baru, paragraf baru. Kata beliau, fa inna khairal hadisi kitabullah. Lihat, fa inna, sesungguhnya khairal hadis, sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kata beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah muhdatsat, adalah sesuatu yang diada-adakan. Itulah yang dikenal dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, sama lafaz sebelumnya. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wa kullu dolalatin finnar. Dan ini riwayat lain ya. Kalau riwayat dari Jabir ibni Abdullah, riwayat Imam Muslim, itu sampai disebutkan wa kullu bid'atin dolalah. Riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wa kullu dolalatin finnar. Semua yang sesat itu pasti di neraka. Nah ini, sehingga nanti akan disebutkan ketentuan apakah setiap orang yang melakukan perkara bid'ah langsung dikatakan kita membuat kesimpulan dia di neraka. Itu bukan tugas kita. Ini biasanya ketika seseorang terlalu cepat menyimpulkan atau melemparkan hukum kepada orang lain, inilah yang menyebabkan masalah. Lihat haditsnya ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara adalah muhdatsat, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah sesat. Kalau disambung, setiap yang sesat pasti di neraka. Kamu sesat berarti kamu di neraka. Itu tidak boleh begitu. Nah, ini biasanya jadi masalah di sini ketika kita langsung main ponis seperti itu. Ini butuh asyurut wal mawani. Ini hukum umum, kesesatan memang tempatnya di neraka. Tetapi apakah setiap orang ini langsung kita ponis di neraka? Belum tentu, tidak bisa. Ada ketentuan, ada syarat, dan ada aturan. Ini nanti kita akan pelajari insyaallah, supaya tidak memudahkan orang itu mengatakan oh ini musyrik, kafir. Hati-hati di situ. Yo ini bid'ah, berarti ahlul bid'ah. Nah, tidak, hati-hati di sini. Jadi ada ketentuan, ada syarat, ada mawani, ada penghalang. Bisa saja dia melakukan karena tidak paham. Bisa saja dia melakukan karena tidak tahu. Nah ini. Atau bisa saja karena dia ada hawa nafsu di situ. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini yang butuh kita ketahui insyaallah taala.
Kemudian dasar yang ketiga adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang sering kita dengarkan, ada riwayat Imamul Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadits Aisyah, ini ma'ruf, sering kita dengarkan. Ada Bukhari Muslim, ada riwayat Imam Muslim. Yang riwayat Bukhari Muslim itu adalah lafadznya dari Aisyah semua ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Lihat. Man ahdatsa, disebutkan siapa saja yang ahdas, yang melakukan perkara-perkara baru fi amrina hadza, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Kata para ulama artinya mardudun, artinya tertolak. Nah, perhatikan di sini. Ini Nabi sudah tekankan di sini, man ahdasa, siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam rangka untuk memperkuat dia dalam ibadah, yang fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa min, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Riwayat yang lainnya dari Aisyah juga disebutkan, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, sebutkan siapa saja yang beramal dengan suatu amalan. Lihat, siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, disebutkan di sini laisa alaihi amruna, yang tidak kami ajarkan, yang kami tidak ajarkan, maka fahuwa raddun, maka fahuwa raddun, maka itu juga tertolak. Nah, dari dasar-dasar inilah jamaah kita sebutkan ya, mungkin kalau kita rinci lebih detail ada 5 hadits, tapi hampir-hampir sama ya. Dari hadits-hadits yang ada, maka para ulama itu memberikan kesimpulan, sesuatu itu dikatakan bid'ah adalah tatkala ahdasa atau muhdas. Ini jadi sesuatu yang dibuat-buat. Ini bisa berlaku dalam urusan dunia, bisa dalam urusan agama. Jadi sesuatu yang dibuat-buat. Kalau urusan dunia, tafadhol, silakan, tidak ada masalah. Silakan berkreasi selama itu bukan perkara yang haram, tidak ada masalah. Nah, ini yang pertama. Jadi syarat dikatakan itu bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat. Yang kedua adalah sesuatu yang baru dalam agama. Nah, ini sudah mengarah ke urusan dunia, tidak masuk sudah di sini. Karena dia sesuatu yang baru dalam agama. Sesuatu yang baru dalam agama. Berarti dunia tidak masuk sudah. Kalau tadi nomor 1, sesuatu yang dibuat-buat, urusan dunia, urusan agama, iya. Dengan adanya syarat yang kedua, perkara baru dalam agama, berarti dunia sudah keluar. Yang ketiga adalah tidak disandarkan pada dalil syar'i. Ada perkara baru yang dibuat dalam agama, tapi memang ada dasar syar'inya. Contoh apa itu? Ada yang ingat contohnya? Jadi dia dianggap baru dalam agama, tapi dia ada dalil syar'i, berarti tidak masuk bid'ah. Apa itu? Tarawih 1 bulan penuh. Nabi tidak pernah. Nabi itu hanya 3 hari, 3 kali. Tapi ini didukung dengan dalil syar'i. Didukung oleh dalil syar'i. Maka itu tidak. Jadi sebagian orang ada juga mengatakan tarawih itu bid'ah. Kenapa Anda tarawih?
Nah ini tidak, karena ada didukun atau disandarkan kepada dalil syar'i, dan ini ada. Nah, yang kedua adalah, apalagi ada yang ingat? Contohnya mushaf Al-Quran. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada mushaf Al-Quran. Dia masih dalam bentuk lembaran-lembaran, tidak ada dalam bentuk Al-Quran satu begini, tidak. Dengan mushaf Utsmani. Di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu an baru itu dikumpulkan. Kenapa? Sebabnya itu adalah tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim 70 sahabatnya penghafal Al-Quran, yang semuanya itu dibunuh di perjalanan. Al-Quran tidak diharokati karena mereka hafal. Nah, ini semuanya ada mengatakan, oh ini bid'ah, pengumpulan ayat dari Al-Quran itu bid'ah. Ini tidak ya, tidak, karena dia didukun dengan atau disandarkan dengan dalil syar'i. Maka perhatikan di sini jamaah, ini yang kita ungkapkan dulu atau kita akan uraikan sedikit. Dasar sesuatu dikatakan bid'ah ketika tiga ini terpenuhi. Adalah sesuatu yang baru dibuat di dalam agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadits, 5 hadits yang kita bacakan adalah man ahdatsa atau kullu muhdatsatin bid'ah. Adalah sesuatu yang ihdas, yang dibuat-buat. Ini sesuatu yang dibuat-buat. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama disebutkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang ahdasa adalah masuk. Maka di sini biasanya yang keliru di sini. Di sini banyak orang mengatakan dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bid'ah. Semua orang bid'ah, tinggal dia yang selamat. Kenapa? Karena dia pahami ini. Syarat yang pertama adalah man ahdatsa kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang dibuat-buat itu bid'ah. Ini masuk urusan dunia, urusan agama. Oke, ini syarat yang pertama. Nah, untuk lebih menjelaskan adalah ketika masuk urusan kedua. Masuk urusan kedua adalah sesuatu yang baru dalam agama. Mana dasar yang menentukan ini? Fi amrina hadza. Fi amrina hadza. Jadi disebutkan fi amrina hadza, dalam urusan agama. Berarti kalau urusan dunia tidak, terserah urusan dunia, karena tidak disebutkan oleh Nabi fi amrina hadza fid din wa fid dunya, enggak. Hanya disebutkan fi amrina hadza, dalam urusan masalah agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu urusan dunia mereka serahkan. Tentang kisah kejadian yang pernah terjadi adalah ketika kurma, ketika itu kebiasaan masyarakat Quraisy pada saat itu adalah mengawinkan antara kurma-kurma mereka ini. Jadi ambil yang pejantannya kemudian diselipkan di betinanya. Disitulah terjadi penyerbukan. Akhirnya terjadi buah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bilang tidak usah seperti itu. Itu sudah ketentuan terjadi seperti itu. Maka mereka dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, tidak usah, karena kebiasaan kita terjadi seperti ini, hanya hasilnya bagus. Tiba-tiba Nabi mengatakan tidak usah, biarkan saja seperti itu. Ternyata di tahun itu gagal panen, tidak ada hasil. Maka mereka mengadu, ya Rasulullah, ini tahun ini kurma gagal, kita tidak jadikan seperti ini, seperti arahan Anda, maka gagal. Beda dengan sebelumnya karena kami adakan seperti ini. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, adapun dalam urusan dunia kalian,
antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Jadi ini tidak masuk dalam perkara bid'ah, itu tidak masuk urusan dunia, tidak. Sehingga jangan menganggap kalau begitu lampu dulu tidak ada, pesawat, oh itu bid'ah semua, baru semua. Itu urusan dunia, tidak ada urusan agama di situ. Yang ada adalah ketika doa naik kendaraan. Kalau kita membuat doa naik kendaraan, itu yang jadi masalah. Tapi doanya kan sudah ada, doa naik kendaraan ini. Mau bentuk kendaraannya mobil, motor, sepeda, pesawat, makhluk hidup, kuda, unta, doanya sama, naik kendaraan. Itulah luar biasanya agama kita, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan satu, semuanya berlaku. Kata orang berlaku universal, berlaku umum. Semua. Yang penting kendaraan sudah laku doanya. Tidak ada doa khusus, doa naik kuda khusus, doa naik motor khusus, doa naik sepeda khusus, doa naik ini khusus, tidak ada. Pokoknya doanya naik kendaraan. Nah ini. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebutkan ini adalah fi amrina hadza, keluar urusan dunia. Sehingga keliru orang-orang, dari sinilah bisa kita tahu, oh ini bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti dia tidak paham bid'ah. Yang ketiga, lebih parah lagi di sini, adalah disebutkan tidak disandarkan kepada dalil syar'i, baik sifatnya umum maupun khusus. Dari mana dasar pendalilannya? Ma laisa minhu, ma laisa minhu, yang tidak ada dasar asal dalilnya dalam Islam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini diterangkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Jadi saya lihat di sini, untuk lebih memudahkan antum adalah perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk di sini, adalah hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan hadisnya, dan ini kita bagi di sini. Syarat daripada dikatakan bid'ah adalah, lihat, man ahdatsa. Nah lihat, fi amrina hadza. Nah ini. Jadi lihat, ini satu, ini dua, yang ketiga ini. Nah ini coba lihat, ini sudah. Ini yang ketiga. Syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga. Sesuatu dikatakan bid'ah ketika terpenuhi tiga syarat ini. Man ahdasa, semua perkara baru, dalam perkara baru yang diada-adakan, man ahdasa. Terus fi amrina, perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Yang mana ma laisa minhu, tidak ada dasar dalil syar'i, tidak ada dasar dalilnya. Ma laisa minhu. Ini sudah masuk syaratnya. Jadi kalau hanya di sini perkara baru, ini tidak bisa dikatakan itu bid'ah. Dikatakan bid'ah tapi berlaku umum. Nah, masuk di sini sudah ada pembatasan hanya dalam urusan agama. Lebih dalam lagi adalah yang tidak ada dasar dalilnya. Baru dikatakan itu bid'ah. Baru dikatakan bid'ah. Tapi kapan tidak terpenuhi ketiga syarat ini, maka tidak bisa dikatakan itu bid'ah. Nah ini dasarnya. Ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Jika terpenuhi ketiga syarat ini, 1, 2, 3, maka konsekuensinya adalah ini.
Nah ini dia, adalah fahuwa raddun. Apa artinya? Mardudun, tertolak. Ini sudah. Kapan terpenuhi itu? Sudah tidak akan ada hasil yang kita dapatkan. Dalam ibadah apapun yang kita kerjakan, ibadah yang besar sekalipun tidak akan ada manfaatnya. Ketika ini terpenuhi, maka pasti konsekuensinya dalam syariat adalah mardud, tertolak. Bacaan Quran, sedekah, salat, puasa, tidak akan ada ketika ini yang terjadi. Dan disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang nantinya akan diusir dari telaga ketika ini. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu di Al-Haud, di telaga beliau. Maka ketika itu dia mendekat ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat mengusir dia. Dia usir. Kamu tidak pantas ke telaga Muhammad. Maka Rasulullah ketika melihat itu, Rasulullah pun berteriak, ummati, 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 itu umatku. Dia lihat tanda dari tanda ibadah dia, tanda sujudnya, bekas sujudnya. Maka apa kata malaikat? Iya, itu umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Ternyata ini, dia tertolak dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melakukan ihdas, melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Dan tujuannya adalah ini, mubalaghah fit ta'abbudi lillah, supaya dia semakin mantap dalam ibadah, semakin bagus dalam beramal. Tidak ada satupun perkara bid'ah yang dibuat kecuali tujuannya itu. Contoh yang sering kita sebutkan adalah penggunaan tasbih misalnya. Penggunaan tasbih adalah untuk apa? Supaya lebih memudahkan. Berarti bagus untuk ibadah. Tapi sudah ada dicontohkan dia. Apakah ada contohnya? Tidak ada. Ada dasar dalilnya? Tidak ada. Sudah selesai. Karena itu tujuannya untuk ibadah, maka tinggalkan. Contoh yang lain, membaca Al-Quran. Siapa mengatakan membaca Al-Quran dilarang? Tidak ada. Itu ibadah paling mulia. Tetapi kapan kita posisikan di sesuatu yang bukan pada tempatnya, menjadi masalah. Kapan itu? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Bacaan Qurannya, ya Masya Allah. Tapi memposisikan. Tujuannya ada. Apa itu? Mengingatkan orang supaya, oh sudah dekat waktu sholat. Bagus. Tapi kenapa perkara bagus seperti ini dalam rangka mubalaghah fit ta'abbud, tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Ada dalil syar'i? Tidak ada. Oh ini kan bagus. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Manusia menganggap itu bagus, membantu saya. Itulah ada azan. Adanya azan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan dengan inilah yang membaca sebelum setengah jam sebelum itu kan mengganggu luar biasa itu. Di situ Nabi suruh untuk qailula namanya. Qailula, ada tidur sejenak yang bisa. Itulah azan, sehingga antara azan dan iqamat itu ada jedahnya, ada jarak. Tidak bisa langsung. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita perhatikan di sini. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini ada beberapa keterangan beliau. Yang pertama, dengan syarat ini tadi ya, ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menguraikan, fakullu man ahdatsa syai'a, setiap yang dibuat-buat, wa nasabahu ila din, dia kemudian dia sandarkan
atau wanusibahu ila din, kemudian dia sandarkan kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din, kemudian tidak memiliki dasar Islam tentang itu, maka kata beliau yarji'u ilaihi, tidak ada dasar sandaran yang dia bisa jadikan sandaran, maka fahuwa dolalun, maka itu termasuk kesesatan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wad-dinu bari'un minhu, agama berlepas diri dari itu, kata beliau. Wasawa'un fi dzalika masailul i'tiqadiyah awil a'mali awil aqwali ad-dhahira wal batinah. Sama saja, kata beliau, itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Nanti kita akan bahas. Awil a'mali, atau dari sisi amalan-amalan. Awil aqwal, atau ucapan-ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, di sini sudah ada isyarat. Bid'ah itu ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah amalan, ada bid'ah berupa ucapan. Nanti diskan insyaallah. Kemudian juga dalam keterangan yang lain, Imam Ibnu Rajab melanjutkan, wal muradu bil bid'ah, yang dimaksudkan dengan bid'ah ma uhdisa mimma la aslalahu fi syariah atau fi syariah, adalah apa yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dalam syariat, yadullu alaih, yang menunjukkan tentang itu. Fa amma ma kana lahu aslun minas syar'i yadullu alaih falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lugatan. Adapun kalau ada dalil syar'i yang mendukung itu, maka itu bukan bid'ah menurut syariat, walaupun dia dianggap bid'ah dalam perkara, dalam sisi bahasa. Oh, ini kan perkara baru, ya masuk yang paling ujung, masuk dari yang perkara paling ujung. Tapi untuk yang kedua dan ketiga enggak. Nah, ini kata Imam Ibnu Rajab. Kemudian kata beliau, wal muradu bi qaulihi kullu bid'atin dhalalah, yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap perkara baru dalam agama itu adalah sesat. Ma ahdatsa wala dalila lahu minasyar'i bi tariqin khasin wala amin. Kata beliau, apa yang uhdisa, yang dibuat-buat, tidak ada dalil dari syariat dengan bentuknya khusus ataupun bentuknya umum, itu bid'ah. Jadi sudah di sini ma laisa minhu, tidak ada dasar dalil baik yang khusus ataupun dalil secara umum. Dalil secara umum, maka itu sudah dikatakan pasti bid'ah, kata beliau. Kata beliau begini selanjutnya. Ini ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Man ihtara'a fiddin ma la yashhadu lahu aslun min usulihi wa la yaltafitu ilaih. Kata Imam Ibnu Rajab, siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama, lalu la yashhadu lahu aslun min usuli, yang tidak didukung oleh dalil, maka fala yaltafitu ilaih, tidak usah antum toleh, tidak usah diperhatikan, tidak usah dihiraukan. Oh, ini bagus ini. Pertanyaannya bukan masalah bagusnya, ada tuntunan atau tidak. Itu kata beliau. Di tempat lain Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan begini, wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar' falaysa bid'ah. Sama ucapan Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, ma kana lahu aslun, jika sesuatu itu memiliki landasan dalil dari syariat, falaysa bid'ah, bukan bid'ah. Fal bid'atu fi urfi syar'i, adapun bid'ah dari menurut syariat, madmumatun bi khilafil lugati, adalah perkara yang tercelah, berbeda dengan pengertian bahasa.
fa in kulla syai'in uhdisa alai ala ghairi misalin yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan aw madmuman. Kata beliau, kapan perkara baru yang muncul yang tidak ada misal, tidak ada contoh, tidak ada dasar sandaran dari Nabi, maka itu pasti dikatakan bid'ah. Baik yang dipuji oleh manusia, apalagi yang tercelah. Nah ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar keterangan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala dalam masalah bid'ah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini beberapa ketentuan dan insyaallah ta'ala baru nanti kita akan masuk berkaitan dengan pembagian bid'ah yang terbagi 5. Bid'ah itu ada 5 bahagian. Inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang penting ini dulu, syarat dikatakan bid'ah harus terpenuhi ini. Kalau ada dalil secara umum berkaitan dengan itu, sudah selesai. Contoh misalnya berdoa. Berdoa adalah perkara yang disyariatkan, bahkan itulah senjata seorang muslim. Berdoa setelah sholat adalah suatu kebaikan. Kenapa? Dan itu setelah Rasulullah mengatakan setelah selesai melakukan kebaikan ibadah, maka berdoa. Sholat kebaikan, setelahnya kita berdoa. Silakan. Yang jadi masalah adalah ketika bersamanya. Berdoa setelah sholat silakan, tapi yang bersama ini. Dzikir setelah sholat adalah perkara yang lebih mulia daripada membaca Quran. Setelah sholat ini, sholat membaca Quran adalah ibadah termulia. Tetapi ada setelah sholat dia baca Quran, maka zikir jauh lebih mulia dibandingkan baca Quran setelah sholat. Tapi ketika zikir berjamaah, nah itu masalah. Kalau zikir iya, itu disyariatkan, dituntunkan, diajarkan, harus zikir dulu, baru berdiri, baru pindah atau yang lainnya. Tetapi ketika berjamaahnya, ini yang masalahnya di situ. Berjamaahnya. Inilah yang disebutkan ihdas. Katanya kalau berjamaah lebih ini. Ah, itulah dia. Mubalaghah fit ta'abbud. Supaya lebih mantap dalam ini katanya kalau ketika berjamaah. Masalahnya ini ada tidak? Di zaman Nabi berzikir, zikir, tapi Nabi pernah berjamaah? Tidak, tinggalkan, selesai. Merayakan kelahiran Nabi. Nabi yang lahir tidak pernah merayakan kelahirannya, masa kita yang merayakan? Itulah yang dikenal dengan maulid. Itu maulid merayakan kelahirannya Nabi. Nah itu wallahu ta'ala bisa. Makanya seperti ini yang ada sebabnya yang bisa terjadi di zaman Nabi kemudian tidak dilakukan oleh Nabi, maka kita tinggalkan karena itu bukan ditentukan dan diajarkan oleh syariat kita. Ini wallahu ta'ala alam bisa. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita insyaallah ta'ala untuk memasuki berkaitan dengan pembagian-pembagian bid'ah nantinya insyaallah ta'ala. Karena di bab selanjutnya akan diingatkan tentang hati-hati daripada bid'ah. Kan sudah disebutkan ihdaru al bid'ah fid din, hati-hati berkaitan dengan bid'ah dalam agama. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini yang bisa kita sebutkan insyaallah taala sedikit dari uraian-uraian para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Fadhal. Assalamualaikum. Ya, ini kalau dia yakini itu untuk lebih ini kan itu bisa masuk dalam perkara bid'ah. Jabat tangan ketemu maka itu disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis ketika seorang
sahabat atau teman, dia berjabat tangan ketika ketemu, maka dosa-dosanya itu akan berguguran seperti bergugurannya dedaunan sampai dia berpisah. Jabat tangan boleh, tetapi tidak usah dipakaikan doa-doa tertentu, tidak ada. Seandainya ada doanya maka Nabi mengajarkan. Biasanya dengan membaca sholawat ini termasuk diantara yang paling banyak juga menjatuhkan dalam perkara bid'ah adalah berkaitan dengan masalah sholawat. Setiap ini ada sholawatnya, memang sholawat itu disyariatkan kapan, tetapi jangan ditempatkan pada sesuatu yang tidak perlu. Nabi suruh perbanyak sholawat. 1 kali sholawat, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Tapi setiap jabat tangan sholawat, setiap ada ini sholawat, setiap ini ada sholawat, padahal tidak ada tuntunan. Maka kita jabat tangan seperti biasa saja. Yang ada salam, jabat tangan selesai. Itu Allah Ta'ala bisa. Jadi itu ditinggalkan ya. Itu termasuk ketika dijadikan sebagai dasar untuk ini, itu bisa memasukkan dia dalam perkara bid'ah dengan adanya sholawat. Bukan jabat tangannya ya. Jangan sampai ada salah paham. Oh, Ustaz melarang jabat tangan. Iya, larang kalau sesama lawan jenis. Kalau sesama jenis tidak. Tapi ke lawan jenis ya itu diharamkan memang. Nah itu Allah Ta'ala. Saya kira itu Allah Ta'ala. Atau ada yang lain? Iya, fadhal. Iya. Nah, apakah termasuk itu juga ucapan kita mendukung bid'ahnya mereka, ataukah termasuk boleh kita hentikan dulu karena sudah mengaji di masjid? Artinya ini adalah ucapan karena berlakunya atau saking di mana-mana ada seperti ini, artinya ya sudah kita istirahat dulu, sudah mengaji orang di masjid. Jadi hal semacam ini artinya bukanlah kita ini masuk dalam lingkup ibadah, enggak. Hanya pemberitahuan. Kita istirahat dulu karena sudah mengaji di masjid atau apa. Yang kita bahas adalah masalah mengajinya. Ucapan kita ini tidak ada kaitannya insyaallah ta'ala dalam ini. Karena dia bukan dalam rangka untuk ibadah atau yang lainnya, tidak ada masalah di situ. Tapi yang memang membaca Al-Quran sebelum sholat ini kan memang tujuannya itu untuk ibadah dia. Itu. Kalau yang tadi itu hanya ucapan pemberitahuan, insyaallah ta'ala dia tidak masuk. Ya wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu. Mungkin itu ya, karena waktu insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bissawab. Nanti kita akan sebutkan insyaallah di pembahasan selanjutnya berkaitan dengan masalah macam-macam bid'ah, supaya nanti kita itu bisa waspada, karena ada yang bisa mengeluarkan dari Islam bid'ah itu. Maka ini yang kita butuh waspadai. Ada yang hanya tidak mengeluarkan dari Islam tapi menggugurkan amalan ibadah kita. Itu wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dimudahkan dan dimudahkan untuk kita membahas itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.